Selamat siang teman-teman Tanam Duit semua, saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin. Selamat bertemu kembali di acara Market Outlook hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020. Ya, jadi tadi Fajar sudah sampaikan bahwa ini kerja kita berkolaborasi dengan Delta FM sebagai media partner kita. Terima kasih untuk Delta FM. Nah, kita sebelum ngobrol sama Pak Ferry ya, ini ada yang saya mau sampaikan. Di Tanam Duit hari ini teman-teman udah bisa melakukan yang namanya switching reksadana. Jadi kalau ada reksadana pasar uang, terus mau switch ke reksadana saham, itu bisa dilakukan. Jadi nggak perlu dicairkan dulu reksadana pasar uangnya, nunggu uangnya baru masuk ke reksadana saham misalnya. Jadi langsung aja. Nah, coba teman-teman cek ya aplikasinya, bisa diupdate baik yang di App Store maupun yang di Play Store. Nah, itu mungkin sekarang ini baru Tanam Duit yang punya fasilitas atau feature untuk switching reksadana. Oke. Nah, sekarang kita ke ulasan ya. Kalau minggu lalu kita menanti durian runtuh, kalau sekarang don't miss the boat. Ya, intinya sih sama-sama aja, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin ajak Pak Ferry kita menerawang dulu, bukan menerawang, kita balik ke suasana COVID waktu pertama kali di bulan Maret COVID ke Indonesia ya, harga saham kita jatuh sampai turun hampir 40% di titik nadir di tanggal 24 Maret seingat saya. Habis itu kita kasih masukan, advice atau punya view ya. Waktu itu Pak Ferry udah sampaikan bahwa indeks bisa balik ke 5.500 sampai 6.000 di akhir tahun. Nah, hari ini udah di level 5.600. Pak Ferry, coba kita balik dulu, kilas balik nih Pak Ferry ke mungkin waktu itu bulan April ya, seingat saya kita udah ngomongin bahwa indeks bisa ke 5.500 sampai 6.000 gitu. Ya. In the very first place, kita harus ingat bahwa pasar modal atau stock market index atau stock prices itu selalu mengalami apa yang disebut overshooting. Ya, jadi baik ke atas, lebay lah. Lebay. Ya, kalau ke atas bubble, kalau ke bawah ya fear ya. Ke atas greed gitu. Nah, pada waktu itu saya udah yakin banget bahwa pertama adalah itu overshooting, yang kedua sooner or later vaksin itu pasti ditemukan. Gitu lah ya, based on experience dari Black Death di abad pertengahan sampai Spanish Flu 1918. So, it's gonna be over. Ya, bad days will be over. Dan sekarang kita harus menunggu Godot, ya, yaitu menunggu vaksin. Ya, yang mana hari ini udah jelas ya, ada Pfizer, ada Moderna, apalah ya, Sinovac, ya, segala macam yang menyatakan 90%, bahkan 94% bakal manjur. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat ya kan, kita bahas juga bahwa semua government akan melakukan fiscal stimulus besar-besaran. Karena apa? Prinsipnya adalah too big, itu 6,34% dari GDP misalnya ya, itu masih dibandingkan negara lain masih kecil gitu ya. Kecil dibandingkan US di atas 10%, Jepang 20%, Singapura double digit, and so on and so on. Tapi kita lihat juga di sini bersedia melakukan quantitative easing, pengalaman pertama, cinta pertama. Jadi beda. Melemah ya. Melemah. Ternyata sekarang kita lihat bahwa dolar sekarang sliding down terus. Ya kan, sampai sempat ke 14.000 ya. Dan saya yakin bahwa tahun depan mungkin ada kesempatan untuk ke 13.000-an ya, 13.400, 13.500 dengan alasan bahwa ini juga terkait dengan market ya. Ini namanya zero atau near zero interest rate ini bakal lama, bos. Seperti kita bahas sebelumnya. Ya, bahkan kita mendahului The Fed. The Fed belum mengeluarkan forward guidance ya, bahwa mereka bilang akan 2023 baru mikir-mikir ya. Kita udah bilang ini bakal lama. Sebelum The Fed. Saya ingat ya.
sampai akhir dekade mungkin pengalaman ya. 2008 soalnya. Pengalaman 2008 ya kan 10 tahun lamanya itu tetap suku bunga nggak bergerak gitu loh ya. Nah ini juga akan terulang lagi dan ini malah akan lebih gila lagi dibandingkan pengalaman 2008 karena yang terjadi adalah supply shock dengan demand shock. Dua-duanya shock. Ya kan? Nah, oleh karena itu dari awal kita punya YouTube channel ini selalu saya katakan buy, ya kan? I have no fear. Ya kan, this is time to put your money. Equity fund. Equity fund in risky assets gitu loh. Nah, sekarang tema kita adalah don't miss the boat. Berarti masih ada kesempatan. Ya, persis. Tadi juga ada yang nanya, masih Desember masih buy. Saya masih yakin karena apa? Ini a long cycling up. Jadi ini bakal cycle yang bakal panjang, ya kan, dan akan kemungkinan akan diteruskan panjangnya. Pertama adalah cycle recovery, ya, kembali lagi ke 5,5 sampai 5,5% ke jalur ke long term path economic growth kita ya, yang disebut equilibrium path gitu kan. Bisa juga karena corona is a game changer. Ya, merubah peta dunia dan kita lihat juga bagaimana Bank Dunia sama IMF sudah melakukan debt relief ke 46 negara. This is a good news. Jadi kayak restructuring juga. Iya, kayak restructuring. Kelonggaran lah. Tunggu deh ya, gua nggak tagih dulu deh ya, prinsipal sama bunganya ya, cicilannya ya. Yang kedua, kita lihat juga ada yang namanya kerjasama baru yaitu RPEC apa kemarin ya, Regional Pacific Asia Pacific Trade Agreement ya. Nah ini juga bakal menjadi game changer. Ini bisa memboost ekspor kita, ya bisa juga mengurangi impor kita melalui import substitution, ya kan. Yang keempat kita lihat juga in the pipeline sekarang diam-diam Indonesia akan menjadi negara terbesar produsen baterai, ya karena kita punya nikel yang luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tesla juga katanya mau bangun pabrik di Batang. Belum lagi nanti Cina, belum lagi nanti Taiwan, Jepang. Ini bakal, saya expect bakal influx of FDI ke Indonesia. Antisipasi bahwa the new post-pandemic world itu bakal green energy. Ya, jadi baterai sama ya, untuk transportasi. Dan Indonesia diuntungkan dengan tadi ada kita punya natural resources yang untuk bikin baterai, yaitu nikel di Sulawesi yang sangat abundant sampai 500 tahun juga saya rasa nggak akan habis itu digali. Sama kayak timah di Bangka dari 1820 berapa sampai sekarang tuh nggak akan pernah habis ya. Belum lagi di Pulau 7 di bawah, ya kan itu luar biasa. Nah intinya adalah outlook ke depan saya merasa promising, sangat promising. Walaupun banyak orang ngegerutu Indonesia utangnya naik, bukan Indonesia aja utang naik, negara-negara lain juga lebih heboh naiknya. Dan kalau ngeritik utang itu, jangan ngomongin naik turunnya. Itu anak SD juga bisa lihat grafiknya naik turun, di atas ngecoblak gitu. Dan dilihat dari utang malah ada sustainability. Sebab kalau tidak utang malah tidak sustain. Makanya multilateral, bilateral berani memberikan utang kepada Indonesia. It is an indication, but they trust our country gitu. Bakal bouncing back. Kalau nggak ngapain mereka ngasih utang kan begitu ya. This is on the one side memang utang, tapi on the other side ada credibility. Ekonomi kita. Kalau nggak kreditor nggak mau ngasih utang. I see. Oke, jadi kalau kita balik ke yang April itu kita udah proyeksi ke 5.500, 5.000 ke 6.000 gitu. Sekarang udah seperti itu ya. Apakah di akhir tahun 2020 ini memang kesempatan untuk mencapai 6.000 itu masih besar? Saya ngelihat trennya tetap intact, trending up, ya kan, dan masih ada waktu sekitar 1,5 bulan lah ya, 1 bulan 20, 1 bulan 10 hari untuk ke arah 6.000. Karena apa? Lihat cepat sekali pergerakan itu dari 5 belum sampai sebulan lalu masih selagi 5.000, 5.100 tiba-tiba naik 500 poin loh sekarang. Tapi kalau dari sisi ininya dari perusahaan-perusahaannya sorry sepotong. Kalau dari sisi perusahaannya ya, apakah itu udah berarti bahwa kapasitas produksinya itu udah mulai berputar lagi? Kalau kita lihat sekarang ya secara kasat mata aja lah ya, mobility of people, ya mobility of goods, ya mobility transportasi ya ini udah kayak kembali normal, terutama in the center of production seperti Jabodetabek, ya kan itu udah macet everywhere seolah-olah nggak ada corona, ya kan artinya apa? To a great extent ya kan it is on the way back to normal condition gitu loh ya, walaupun nanti disebut new normal whatsoever gitu loh ya, itu satu ya kan. Yang kedua, ekspektasi memang besar. Kalau base-nya ini low, karena kita sempat 5,32%, masih 3,49%.
base-nya kan turun nih ya, untuk kembali naik ke jalurnya yang memang natural, ya kan, natural growth rate, ya kan, itu kan berarti ada kesempatan untuk shooting up 5% up gitu loh ya. Untuk selanjutnya ya berjalan di jalur di 2000 itu udah langsung naiknya 80% loh. Exactly. Dan itu selalu terjadi. Kenapa turun 50%? Seperti tadi saya katakan waktu indeks jatuh ke 4.000, ini overshooting. Ya kan, nggak bakal lama, pasti akan diburu lagi gitu loh. Ya kan, karena orang kan fear, ya kan. Market is always, every day is always ruled by fear and greed. Gitu loh ya. Makanya saya selalu melihat jangka panjang. Gitu loh ya. Saatnya fear adalah saatnya buy, bukan saatnya beli. Bukan saatnya jual. Apakah itu bisa dikatakan bahwa kita nih ngomongnya kita akibatnya yang kita omongin, artinya dampaknya adalah di harga saham. Tapi penyebabnya atau prosesnya apakah memang seperti itu, Pak Ferry? Jadi lapangan pekerjaan akan semakin banyak, perusahaan-perusahaan demand supply-nya akan lagi at the end of the day, yang paling dramatis dalam sejarah ekonomi adalah Great Depression tahun 30-an. Oke? Ya kan, at the end of the day, ya kan, the economy is coming back. Ya kan, dan kembali normal gitu loh ya. Malah setelah terjadi Great Depression, ya kan, di situ orang justru belajar. Ya kan, sama, learning by doing. Bagaimana nih to manage the economy. Ya, nah ini yang oleh Ben Bernanke dibilang, wah dulu waktu Great Depression salah itu. Sekarang financial crisis 2008 kita jor-joran, ya kan? Nah ini ada learning by doing ya, dengan pengalaman. Nah untuk negara kita pun sekarang kita belajar, ya kan? Dengan adanya tiba-tiba shock ya, yang tak terduga ya, gedebak-gedebuk, ya, everyone panik, ya kan? Apa yang harus kita kerjakan? Oke, kita coba deh, ya kan, melakukan fiscal stimulus gila-gila. Kita coba ya sama BI ya, yang namanya burden sharing, ya kan, disetujui oleh BI, ya kan, segala macam. Ini semua learning, Bos. Ya, untuk mengantisipasi once something like that happens again, dan kita udah punya amunisi. Oke. Gitu. Nah ini ada satu ulasan yang terakhir sebelum kita terima pertanyaan dari teman-teman, Pak Ferry ya. Jadi minggu lalu BI nurunin BI rate-nya dari 4% jadi 3,75%. Ya. Nah, udah gitu, apa itu kira-kira langkah yang tepat nggak? Iya, tepat in the sense begini. Walaupun dalam jangka pendek ada kena sedikit hit ke rupiah ya, tapi jangka panjang, you must not forget, you have to bear in mind bahwa near zero interest rate ini bakal lama. Contohnya Cina, ya kan, Cina kemarin issuing bond dengan negatif interest rate. Kenapa ya dia beli? Wah, di Jerman minus 0,75%, Bos. Jadi orang kayak seolah-olah nitip duit harus bayar dong. Iya, tapi masih ada kemungkinan upside. Once dia turun lagi, harga akan naik. Ya kan? Jadi nggak bodoh. Nah, tapi more than that, it is an indication. Seperti yang kita bilang yang lalu-lalu, capital flow to Asia ini in the pipeline. Kan kita udah pernah bilang. Makanya sering bilang. Makanya saya yakin tahun depan bukan tidak mungkin dolar itu jatuh ke 13 ribuan. Ya. Nah, ini nggak bisa enggak gitu loh ya. Ya kan ya, kita kan tiap malam bakar menyan ya. Menyan Van Holland. Tuyulnya datang ya, kasih tahu ya. Sebelum mereka ngomong gitu. Wah, ini pendekatan apa namanya? Kita ngomongin pasar modal, impact-nya ke pasar modal, harga saham ya. Dan justru kita ngomonginnya dari apa sih faktor-faktor penyebab berpengaruhnya di harga-harga saham dan obligasi gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir Pak Ferry yang tadi itu adalah BI udah bagus ya, dia nurunin bunga 0,25%. Rupiahnya juga walaupun terpengaruh, tapi rupiah kan udah sempat hampir 5% menguat dalam waktu relatif singkat. Iya, dan itu melemah cuma nggak sampai 1%. Dan gitu. Trennya saya yakin akan balik lagi ke initial condition before the corona, 13.500-an. Ya, karena apa? Pertama adalah kembali lagi near zero atau zero interest rate di US itu, di dolar home-nya. Itu bakal lama. So you hold dollar, you gain nothing. Ya kan, lebih baik you do carry trade, pinjam dolar dengan near zero interest rate, ya kan? Beli bonds Indonesia dengan 6,7%. Rupiah dulu. Exactly, beli rupiah sehingga rupiah menguat, beli bonds, you still make money. Memang ada exchange rate risk di situ, tapi kalau orang pikir itu manageable, why not betting, ya kan, dan itu yang terjadi gitu loh. Oke, nah jadi kesimpulannya apa nih Pak Ferry sebelum kesimpulan saya masih yakin bahwa cycle up daripada ekonomi ini masih panjang, dan berarti juga cycle up dari indeks saham kita masih panjang. Seperti saya WA lah ya,
Saya bisa salah, tapi so far saya nggak salah ya meramalkan indeks bakal 55. Saya masih yakin akhir tahun depan indeks kita bisa ke 7.000, Bos. Wow. Saya bisa salah ya, tapi kalau ngelihat trennya, ngelihat angka-angka, figures and numbers, and kebijakan kayak G20 nanti ini akan mengeluarkan statement ya, yang memberikan suatu ramuan untuk menangani pandemi tadi ya kan. Ini yang ada in the pipeline adalah good news. Ya, jadi saya yakin akan menjadi booster untuk indeks atau market ke depan. Jadi kalau orang nanya apakah today buy, saya buy. Saya bilang, ya kan? Walaupun udah naik gitu loh. Walaupun sebetulnya Anda tuh nggak pernah dengerin saya pada waktu di bawah. Kan dari dulu saya cuap, buy. Ya, tapi pada saat indeks wah, takutan dulu lah. Ya kan? Sekarang udah naik aja baru buy. Nah, ya, tapi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan walaupun sebaiknya pada waktu itu. Oke. Menarik banget ulasannya. Sekarang kita coba dengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir di webinar kita ini. Mungkin Pak Jar bisa sampaikan, Jar, pertanyaan-pertanyaannya, Jar. Silakan. Yang mau nanya. Oke, saya bantu ajukan pertanyaannya dari Bapak Hadinata Ansari. Pak Prof, bagaimana pandangan dan opini Pak Prof Ferry tentang kerasin dikit, Jar, suaranya, Jar. Tentang sektor konsumsi di tengah situasi market seperti ini. Oke, sektor konsumsi itu sooner or later tetap ya, konsumsi itu kan macam-macam ya, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih namanya konsumsi itu masih akan memberikan kontribusi sekitar 58 consumption ya, in general ya, dari GDP secara makro ya, itu masih akan memegang porsi yang besar 58 sampai 60% di dalam GDP kita. Selebihnya ya adalah ekspor import and investment ya. Kali Y sama dengan C plus G plus I. Kalau dibandingin sama negara-negara tetangga kita beda ya, Pak? Strukturnya beda-beda ya, tapi udah jelas kita masih dominated by consumption. Nah, jadi kalau BI bilang gue yakin akan 6% pertumbuhan ke sana, berarti sektor consumption naik. Udah jelas lah yang porsi yang terbesar. Betul. Kan kalau kita breakdown kan consumption, investment, export, minus import. Oke. Good answer. Oke, yang berikutnya, lain? Jar. Berikutnya dari Yohanes Adi. Prof Ferry tolong tanya apakah dengan akan dimulainya era baterai, industri baterai, beli reksadana yang isinya banyak di saham baterai masih oke? Nah, untuk sampai saat ini. Saya nggak tahu reksadana apa yang isinya baterai itu. Ya, Mas Adi ya. Tapi I appreciate your question. Whatever you choose sekarang ya kan, kayak saya recommending saham-saham blue chips yang ada di dalam IDX 30 ya kan. Nah, karena cuma 30 saham. Karena cuma 30 saham. Tapi kalau ada indeks saham-saham tambang doang ya fine, tapi saya nggak tahu apakah ada gitu ya. Nah, udah jelas kalau baterai itu ya tambang ya. Kayak Vale, Antam ya, PTBA mungkin ya. Tapi mungkin juga perlu juga ya, bahwa saham tambang itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri. Kan ada perusahaan tambang itu kan juga ada perlu pembiayaan, dari bank ya, terus dia rekanannya apa aja. Jadi dia selalu berkaitan dengan industri yang lain. Saya advice begini ya kan, sebaiknya seperti tadi saya katakan, kenapa saya memilih IDX 30? Saya tidak berani main individual stock. Too risky, ya kan? Nah, yang kedua, kalau saya pilih reksadana yang segambreng-gambreng isinya too much. Saya nggak tahu juga, mungkin udah gorengan, ya udah jalan. Tapi kalau IDX 30 itu udah firm, isinya 30 saham, BCA, Mandiri, ya, whatever lah, you can read it, gitu kan? Nah, jadi saya merasa paling tepat kalau I put my money in IDX 30, gitu loh ya, karena isinya udah jelas gitu ya buat saya, tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit, dan kualitasnya blue chips yang ada di dalamnya juga quite promising. Mungkin saya juga bisa nambahin ya, kalau dalam situasi marketnya baru balik, itu harga-harga saham yang naik duluan itu umumnya adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar atau yang blue chip ya. Yang second layer itu baru belakangan. Nah, jadi kalau yang sekarang tuh masih kenaikannya tuh masih didominasi oleh saham-saham yang masuk di IDX 30. Nah, berikutnya yang mungkin teman-teman bisa juga untuk diversifikasi juga bisa selain saham yang ada indeks seperti IDX 30 atau ada yang MSCI ya, atau yang ada Sri Kahati, karena saham-sahamnya udah ditentuin. Jadi fund manajernya nggak bisa pindah dari saham-saham yang ada di dalam reksadana tersebut. Nah, teman-teman juga bisa ya
diversifikasi dengan reksadana saham yang lain yang isinya mungkin adalah saham-saham yang nggak ada di indeks tadi. Tapi itu biasanya lebih panjang. Saya kasih contoh performance-nya. Saya pertama masuk di IDX 30. IDX 30 itu kalau nggak salah di level 340 apa ya, something ya. Dan sekarang udah 485 loh. 487. You can imagine berapa besar gain dalam 8 bulan. Iya. Ya kan ya, kayak gitu-gitu ya. Saya di WA group pun, di WA group saya selalu bilang, ini saya beli gitu loh. Saya kasih captionnya, ya kan, saya masuk ini IDX 30. Nah jadi artinya apa? Saya selalu fokus. Once I make my choice, saya strict di sana. Sama seperti saya bilang pada waktu saya bilang, indeks walaupun kayak begini, ada yang nanya di WA, bro, masih yakin indeks ke 6.000 akhir tahun? Yakin gue. Turun di bawah 5.000. Iya, 4.700 berapa? Gue yakin bakal ke 6.000. 11 September ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, 14 September. 14 September. Ya kan? Bulan yang lalu. Dan sekarang kita udah lihat 5.600 lebih gitu loh ya. Naik berapa banyak gitu kan. Nah artinya apa? Kalau saya berpikir tentang sesuatu, melakukan tindakan sesuatu, saya udah bikin worst case scenario-nya. Ya, in case, ya, if then else. Nah makanya dengan skema if then else tadi terjadi tick down, saya tetap yakin bakal balik gitu loh. It doesn't last long. Oke. Berikutnya ada dari Argon Usman. Bagaimana pengaruh Joe Biden saat ini? Apakah akan membuat United States jadi banyak mengubah peta kerjasama dengan ekonomi khususnya di Asia, Pak? Enggak. Kalau menurut saya begini. Skenario Biden adalah kembali lagi mesti ingat ya bahwa Democrat is big government. Artinya apa? Dia akan banyak spending, ya fiscal deficit gitu kan. Itu khas Demokrat gitu kan ya. Nah, selebihnya adalah kembali lagi yang akan dia fokuskan oleh Biden itu untuk domestik adalah healthcare. Kayak zaman Obama. Ngikutin Obama, nerusin ya. Medicare, Medicaid, ya Obamacare, ya kan segala macam. Pasti akan ke sana. Nah, yang ketiga, saya lihat juga kondisi international trade atau kondisi hubungan Amerika di tangan Trump dengan dunia-dunia lain itu buruk sekali. Ya, dia bikin perang sama siapa aja, dagang bukan cuma sama Cina loh. Kanada, Meksiko, Eropa, hampir semua termasuk Indonesia juga diancam-ancam. Ya kan, dan ini nggak akan terulang. Saya rasa Biden akan merubah kursnya, ya, arahnya ya di dalam international trade ya. Ya, walaupun mungkin tetap dalam arti proteksionis, ya kan sama, Demokrat juga proteksionis, tapi tidak sebrutal si Trump. Kalau Trump kan brutal banget, ya kan, lu TikTok nggak boleh masuk, kecuali kalau Google atau siapa yang ikut share-nya di sana, gitu kan, itu udah nodong, gitu loh ya. Nah, saya rasa itu nggak terulang di era Biden ya. Jadi outlook dari US ekonomi itu sendiri, pertama adalah near zero interest rate ini bakal lama, ya kan. Yang kedua, timbang ngegantiin itu preman satu yang namanya jambul. Ya. Jadi saya rasa sih expectation termasuk Eropa ya. Kita lihat indeks all over the world juga creeping up. Ya. Dan ini juga to a great extent juga antisipasi what Biden is gonna do. Oke. Masih ada waktu nih, Jar. 3-5 menit kali ya. Silakan. Dari Pak Yuwono. Terkait dengan IHSG kita saat ini, Pak, apakah valuasinya masih jauh di bawah harga wajarnya? Masih jauh, Pak? Masih jauh. Sebab kalau menurut hitung-hitungan saya, based on EV/EBITDA-nya lah ya, jangan price earning ratio-nya karena earning ini masih drop ya. Tapi kalau melihat outlook EV/EBITDA-nya ke depan, saya yakin seperti tadi saya katakan digerek oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ya, apalagi kalau benar sampai 6% dan saya yakin juga we can achieve it. It is plausible, ya kan, tahun 2021 we grow 6%, bukan tidak mungkin bisa ke 7.000 loh. Dan saya juga kan kemarin orang nggak ada yang percaya 6.000 lo yakin, gue yakin, gitu loh ya, because I have the reason, I have the figures and I have the numbers. So gue nggak ngomong kosong gitu loh. I'm not talking any. Apakah valuasinya masih atraktif? Yes, masih atraktif. Bahkan saya yakin kan indeks kita pernah ke 6.700, 6.800 ya tahun 2015 waktu Jokowi baru diinstal ya. Akhirnya turun lagi, ada juga turunnya pada akhir tahun lalu karena banyak kasus manajer investasi, ya kan. Tapi sekarang kasus-kasus itu udah bersih kan menurut saya ya. Ya udah inilah komplit, maksudnya udah di tahap akhir gitu. Udah hampir finish. Jadi saya masih quite sure, masih yakin bahwa
Kalau tidak ada pandemi lagi gelombang kedua nih di Indonesia, ya kan, semuanya trending down coronavirus kita, saya yakin ekonomi will be recovering faster than expected, ya kan, dan indeks bisa pertumbuhan bisa 6% dan indeks bisa terbawa ke arah 7.000. Kalau yield bonds gimana? Yield bonds saya kira nggak akan lebih rendah dari 6% untuk 10 year ya. Ya, Jadi sekarang masih ada di 6,5. Gitu saya kira itu udah sesuai dengan risk premium yang harus kita bearing ya dibandingkan dengan risk free rate yang ada di Amerika plus exchange rate risk. Jadi kalau lebih ke bawah lagi bahaya. Ya. Akan terjadi capital outflow. Oke. Pak, melanjutkan berarti karena tadi ada singgung-singgung sedikit yield kita. Ada dari Ibu Lea Aryati, suku bunga kemarin turun 25 basis lagi. Fixed income gimana nih Pak? Apakah yieldnya masih bisa turun yang menyebabkan kita bisa dapat extra return lagi di pendapatan? Saya kira yield akan tidak akan naik, ya yield obligasi turun bisa, tapi mungkin floornya, floor daripada yield 10-year treasury kita nggak bisa kurang dari 6%. Ya kan dia akan mentok di 6% karena bisa terjadi capital outflow lagi. Orang take profit, ya kan asing ya, yang bermain lantas dia belikan dolar, ya kan bisa kabur lagi. Jadi saya yakin dia akan menjadi bumper threshold 6% tadi. Nah pertanyaannya apakah masih ada upside? Saya yakin masih ada. Kalau lihat dari kemarin waktu diturunin bunganya 0,25%, yieldnya yang banyak turun waktu itu, walaupun cuma sedikit, itu yang short term. Yang short term, karena tapi hari berikutnya udah naik lagi. Nah iya kan, itu artinya kan memang. Jadi orang udah ngeliat bahwa itu udah limitnya. Udah limitnya, jadi udah nggak mungkin lebih rendah lagi, bahaya. Oke. Dua lagi ya Pak? Ya siap. Ya. Dari Marvan Fili ini ada pertanyaan, kira-kira apakah ada pengaruh kekisruhan yang belakangan ini sedang terjadi ke market? Enggak pengaruh. Ya ini kan kegaduhan, geriuhan soal Habib Rizik ini cucu Nabi lah ya istilahnya, ini udah nggak ngaruh lagi, market cuek aja. Karena apa? Karena orang merasa bahwa ini bukan systemic risk. Ya ini cuma sekedar ya rame-rame, ntar juga minggu depan udah pada sepi lagi, skut lagi ya. Semoga. Ya, jadi memang kesalnya kita sendiri ya tiap hari baca berita ya. Memang banyak media-media juga kalau saya lihat banyak memberitakan itu terus. Yang lain-lainnya kurang diberitain. Gitu. Belum lagi emak-emak yang banting-banting panci, kan bandang, gayung, sebel. Tapi it is not systemic risk, gitu ya. Tidak mengganggu outlook pertumbuhan ekonomi kita jangka panjang. Sebaiknya lihat berita-berita yang selain itu deh. Ya. Sebel mulu nanti. Berita-berita positifnya gitu ya. Jangan lihat yang jelek nanti benjol lagi. Ya, terusnya. Oke, dari Pak Coki Tobing nih. Bagaimana tentang kredit default kita, Pak? Mungkin ada yang gagal-gagal bayar, impact-nya ke depan terhadap recovery kita, Pak. Ini pertama soal masalah restructuring daripada kredit macet, OJK sudah memberikan sinyal bahwa ini akan diperpanjang extension waktunya ya sampai 2022 gitu kan. Yang kedua juga saya rasa itu momentum yang tepat ya kan, bank-bank sendiri juga saya lihat nggak ada yang worry gitu loh. Iya, kita belum pernah dengar ada bank cerita bank terganggu ya. Nggak ada, bank semuanya oke, lihat bukunya masih bagus juga kuartal ketiga ya. Lantas selebihnya mereka juga yakin bahwa this is temporary gitu. Beda sama krisis yang disebabkan oleh balance sheet yang buruk tahun 2008. Itu karena endogenous namanya ya dalam makroekonomi ya. Itu 2008 pas 98 kayak gitu. 2008 2098 juga sama, tapi yang paling dekat 2008 itu karena subprime mortgage ya. Ini maksudnya bank secara keseluruhan. Bank secara keseluruhan juga di Indonesia ya kan, apa? Dan juga global. Ini bukan karena balance sheet mereka kredit macet, tapi karena external shock. Exogenous shock. Ya kan, mereka kekurangan likuiditas jadinya ya kan, karena sales drop ya kan. Tapi bisnisnya itu sendiri masih hidup nyawanya gitu ya. Jadi nggak ada alasan bagi bank juga untuk terlalu worry seperti tahun 2008 di Amerika ya kan. Jadi nah itu kita harus paham bahwa shock yang terjadi ini bukan karena endogen, bukan endogenous, tapi ini eksternal atau exogenous shock yang hit ya di ekonomi, sehingga kalau dilihat ini sebetulnya masalah likuiditas. Kan kalau gue suntik lagi likuiditas, apalagi ketemu vaksinnya, ya kan, ekonomi back to normal, I get my money back.
Betul. Bank jadi melempar kredit lagi ya. Exact, walaupun memang saat sekarang masih dalam restructuring proses. Ya. Oke, kayaknya udah cukup nih. Masih ada apa gimana, Jar? Udah. Cukup ya, Bang. Udah ya. Ya. Oke. Teman-teman semua, udah waktu juga yang harus memisahkan kita. Kita udah hampir 40 menit sih sebetulnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sesuai dengan judul Don't Miss the Boat ya. Masih ada, tadi Pak Ferry udah sampaikan, masih ada upside potential sampai di akhir 2020. Jangan lupa bulan Desember biasanya ada window dressing juga ya. Ada kepentingan-kepentingan. The best strategy is you buy today and you hold it. Iya, betul. Ya, nggak usah dipikirin ya kan. Sebab kalau main saham, indeks saham, di tengah jalan pasti fluctuating ya. Tapi kalau seperti saya, I buy and I don't care. Yeah. Oke. Itu udah jadi closing remarks lah dari kami. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya tertarik untuk bergabung di WhatsApp grup kita, langsung sampaikan aja di sini atau bisa ke nomor 0811 16 47 02. Nanti kita bisa masukin ke grup WhatsApp ya. Itu adalah tadi nomor handphone saya. Baik teman-teman semua, sampai ketemu. Sekarang hari Senin, masih ada waktu 4 hari lagi, 5 hari lagi dengan sekarang ya, untuk bisa masuk ke reksadana saham di minggu ini. Kalau yang mau switch, masih ada waktu 20 menit dari reksadana selain saham, misalnya dari reksadana pasar uang ke reksadana saham. Coba di update aplikasi Tanam Duitnya dan lihat apa yang menjadi kelebihan dari aplikasi kita. Terima kasih, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhin undur diri. Ciao. Ciao.